Pemeriksaan refleks patella. Pasien diminta untuk berbaring terlentang, kemudian pemeriksa menyangga sendi lutut pasien dengan lengan kirinya agar lutut pasien sedikit fleksi dan rileks. Ketukan palu refleks pada tendon patella pasien dan amati respons yang timbul. Periksalah perluasan zona refleks dan tentukan derajat refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks patella. Pasien diminta untuk duduk dengan kedua tungkai menggantung. Jelaskan pada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta untuk melihat ke depan dan mengaitkan kedua telapak tangan. Pemeriksa meletakkan tangan kiri di atas otot quadriceps femoris pasien. Ketukan palu refleks pada tendon patella pasien sambil memberi aba-aba agar pasien menarik kedua tangannya yang saling terkait bersamaan dengan ketukan palu refleks. Amati respons yang timbul. Periksalah perluasan zona refleks dan tentukan derajat refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks Achilles. Pasien diminta berbaring terlentang, kemudian posisikan tungkai pasien dalam keadaan abduksi, rotasi eksternal, dan lutut fleksi. Tangan kiri pemeriksa memegang plantar pedis pasien sambil sedikit menekan ke atas. Tangan kanan pemeriksa mengetukkan palu refleks pada tendon Achilles di atas insersi pada calcaneus. Amati respons refleks berupa gerakan plantar fleksi. Periksa ada tidaknya perluasan zona refleks dan tentukan derajat refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan tanda Babinski. Pasien dalam posisi berbaring terlentang. Pemeriksa menggoreskan ujung palu refleks pada kulit telapak kaki pasien mulai dari tumit, menyusuri sisi lateral dan metatarsal plantar pedis hingga berakhir di area bawah ibu jari. Respons positif berupa dorsifleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Pemeriksaan tanda cedok. Pasien dalam posisi berbaring terlentang. Pemeriksa menggoreskan ujung palu refleks pada area di bawah malleolus lateral, menyusuri sisi lateral punggung kaki hingga berakhir di jari kelingking. Respons positif berupa dorsifleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Lakukan pada kedua sisi. Pemeriksaan tanda Oppenheim. Pasien dalam posisi berbaring terlentang. Pemeriksa menekan mulai dari area infrapatella menyusuri anteromedial tibia hingga ke pergelangan kaki pasien dengan buku jari telunjuk dan jari tengah. Respons positif berupa dorsifleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lain. Lakukan pada kedua sisi. Pemeriksaan tanda Schaeffer. Pasien dalam posisi berbaring terlentang. Berikan tekanan yang cukup kuat pada tendon Achilles pasien. Respons positif berupa dorsifleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Lakukan pada kedua sisi.
Pemeriksaan tanda Gordon. Pasien dalam posisi berbaring terlentang. Pemeriksa meremas otot gastrocnemius pasien. Respons positif berupa dorsifleksi ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Lakukan pada kedua sisi. Tanda Rossolimo. Pasien dalam posisi berbaring terlentang. Pemeriksa mengetukkan palu refleks pada basis plantar pedis pasien. Respons positif berupa plantar fleksi jari-jari kaki. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan tanda Mendelbeck-True. Pasien dalam posisi berbaring terlentang. Pemeriksa mengetukkan palu refleks pada dorsum pedis pasien. Respons positif berupa plantar fleksi jari-jari kaki. Lakukan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks menggenggam. Pemeriksa meletakkan jari tangannya pada telapak tangan pasien di antara ibu jari dan jari telunjuk pasien. Respons positif berupa gerakan menggenggam. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks palmomental. Pemeriksa menggoreskan telapak tangan pasien pada bagian tenar menggunakan benda tumpul. Respons positif berupa kontraksi otot mentalis dan orbicularis oris yang menyebabkan pipi sekitar mulut mengerut. Dapat pula disertai elevasi sudut mulut. Pemeriksaan tanda Hoffman. Pemeriksa memegang tangan pasien dalam posisi pronasi. Pemeriksa memfiksasi jari tengah pasien di antara jari telunjuk dan jari tengah atau ibu jari dan jari telunjuknya. Dengan ibu jarinya, pemeriksa menjentikkan kuku jari tengah pasien dengan cepat. Respons positif berupa fleksi jari-jari tangan dan aduksi ibu jari. Selanjutnya, pemeriksaan tanda Tromner. Pemeriksa memegang jari tengah pasien sehingga tangan pasien menggantung. Dengan tangan yang lainnya, pemeriksa mengetuk jari tengah tangan pasien dengan jarinya. Respons positif berupa fleksi jari-jari tangan dan aduksi ibu jari. Pemeriksaan raba halus. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Kemudian, pasien diminta untuk memejamkan matanya. Usapkan kapas atau bulu atau tisu atau ujung jari pemeriksa pada area kulit pasien. Lakukan pada beberapa area kulit sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Tanyakan kepada pasien apakah stimulus yang diberikan dirasakan sama. Pemeriksaan rasa nyeri. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pakai ini ya. Kemudian, pasien diminta untuk memejamkan mata. Tusukkan ujung tusuk gigi atau spatula lidah kayu yang dipatahkan pada area kulit pasien. Lakukan pada beberapa area kulit sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
Tanyakan pada pasien apakah stimulus yang diberikan dirasakan sama. 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 Buanglah alat pemeriksa setelah selesai melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan rasa suhu. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta untuk memejamkan matanya. Ya, hangat. Tahu nggak tuh matanya? Pemeriksa menyentuhkan stimulus dingin dan stimulus hangat secara bergantian dengan jeda 2 detik pada beberapa area kulit Terasa pasien. dingin? Terasa dingin. Tanyakan pada pasien apakah Dingin. stimulus yang diberikan pada beberapa area tersebut dirasakan sama. Dingin. Untuk Sama. stimulus dingin Sama. dapat digunakan Dingin. tabung reaksi berisi air dingin atau gagang garpu tala. Dingin. Sedangkan untuk stimulus panas Sama. dapat digunakan tabung reaksi yang berisi air hangat atau jari pemeriksa. Hangat. Ini dingin. Ya. Pemeriksaan rasa vibrasi. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta untuk memejamkan matanya. Getarkan garpu tala 128 atau 256 Hz dan letakkan pada area tonjolan tulang atau sendi pasien. Pasien diminta merasakan getaran garpu tala dan bila sudah tidak terasa lagi, pasien diminta mengatakan ya. Pemeriksa merasakan getaran garpu tala yang dipegangnya. Apabila pemeriksa masih merasakan getaran garpu tala lebih dari 10 detik, maka rasa vibrasi pasien dianggap tidak normal. Apabila pasien tidak merasakan getaran garpu tala, pindahkan garpu tala ke sendi yang lebih proksimal atau sendi homolog kontralateral. Minta pasien untuk membandingkan keduanya. Pemeriksaan dapat dilakukan pada beberapa tempat tonjolan tulang, yaitu sendi interfalangeal proksimal ibu jari kaki, malleolus medial, tuberositas tibia, pergelangan tangan, sendi metakarpofalangeal, siku, dan bahu. Pemeriksaan rasa posisi. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta untuk memejamkan mata. Pemeriksa memegang ujung jari kaki pasien pada sisi lateral. Jari kaki yang akan diperiksa tidak boleh bersentuhan dengan jari-jari di sebelahnya. Pemeriksa menggerakkan jari kaki pasien ke arah atas dan bawah secara berulang-ulang. Pasien diminta untuk menyebutkan arah jari-jarinya pada setiap gerakan. Lakukan hal serupa pada kedua sisi. Lanjutan pemeriksaan rasa posisi. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta untuk memejamkan mata. Pemeriksa memegang ujung jari tangan pasien pada sisi lateral. Jari tangan yang akan diperiksa tidak boleh bersentuhan dengan jari-jari di sebelahnya. Pemeriksa menggerakkan jari tangan ke arah atas dan bawah secara berulang-ulang. Pasien diminta menyebutkan arah jari-jarinya pada setiap gerakan. Lakukan hal serupa pada kedua sisi. Pemeriksaan diskriminasi 2 titik. Jelaskan kepada pasien prosedur yang akan dikerjakan. Pasien diminta untuk memejamkan matanya.
Pemeriksa menyentuhkan kedua ujung kaliper atau klip kertas yang dibentuk huruf V pada area kulit tertentu. Kemudian, stimulus diganti dengan hanya menyentuhkan salah satu ujung kaliper atau klip kertas. Pasien diminta untuk merasakan apakah dapat membedakan 2 titik atau 1 titik. Langkah tersebut diulang pada beberapa area. Pemeriksaan Romberg. Pasien diminta berdiri pada alas yang datar dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan berada di sisi tubuh atau menyilang di dada. Mata tetap terbuka. Pasien sebaiknya tidak memakai alas kaki selama pemeriksaan. Pemeriksa berdiri di dekat pasien dengan kedua lengan terjulur ke depan agar dapat segera menangkap jika pasien terjatuh. Observasi selama 20 detik. Perhatikan apakah pasien bergoyang atau jatuh. Selanjutnya, pasien diminta untuk memejamkan kedua matanya. Observasi selama 30 detik. Perhatikan kemampuan pasien untuk mempertahankan posisinya agar tetap tegak. Pemeriksaan Romberg dipertajam. Pasien diminta berdiri pada alas yang datar dengan kedua kaki berada pada satu garis dengan ibu jari kaki berada di belakang tumit kaki lainnya. Kedua lengan menyilang di depan dada dan mata tetap terbuka. Pasien sebaiknya tidak memakai alas kaki selama pemeriksaan. Pemeriksa berdiri di dekat pasien dengan kedua lengan terjulur ke depan agar pemeriksa dapat segera menangkap jika pasien terjatuh. Observasi selama 20 detik. Perhatikan apakah pasien bergoyang atau jatuh ke salah satu sisi. Berikutnya, pasien diminta untuk memejamkan kedua matanya. Observasi selama 30 detik, perhatikan apakah pasien bergoyang atau jatuh ke salah satu sisi. Pemeriksaan Fukuda Stepping Test. Pasien diminta berdiri dan kedua lengan ekstensi serta terjulur ke depan. Pasien sebaiknya tidak memakai alas kaki selama pemeriksaan. Pemeriksa berdiri di dekat pasien dengan kedua lengan terjulur ke depan agar pemeriksa dapat segera menangkap jika pasien terjatuh. Pasien diminta untuk berjalan di tempat dengan mata terbuka sebanyak 50 langkah dengan mata tertutup sambil berhitung dengan suara keras. Perhatikan apakah pasien terjatuh atau posisi berdiri mengalami deviasi lebih dari 45 derajat dari posisi awal. Pemeriksaan Pass Pointing Test. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pasien pada posisi duduk atau berdiri. Pasien diminta untuk mengekstensikan lengannya ke atas dengan jari telunjuk ekstensi. Pemeriksa meletakkan jari telunjuknya di depan pasien. Kemudian, pasien diminta untuk mengarahkan jari telunjuknya ke jari telunjuk pemeriksa dengan posisi lengan tetap lurus. Pasien diminta untuk melakukan gerakan tersebut beberapa kali dengan mata terbuka. Kemudian, gerakan diulang kembali beberapa kali dengan mata tertutup. Perhatikan apakah terdapat deviasi jari pasien dari target atau jari pemeriksa dan konsistensi arah deviasi pada beberapa kali pengulangan.
Teknik yang sama dilakukan pada lengan lainnya, selama pemeriksaan jari pemeriksa tidak berpindah-pindah. Pemeriksaan nistagmus. Pemeriksa meletakkan satu jari di depan mata pasien. Pasien diminta untuk melirik mengikuti gerakan jari pemeriksa dengan deviasi gerakan bola mata maksimal 30 derajat. Perhatikan apakah terdapat nistagmus. Teknik yang sama dilakukan pada arah kanan dan kiri atau horizontal dan atas bawah atau vertikal. Tes telunjuk hidung. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pasien pada posisi duduk, berbaring, atau berdiri. Pemeriksa meletakkan jari telunjuk di depan pasien, kemudian pasien diminta untuk mengekstensikan lengannya ke atas dengan jari telunjuk ekstensi. Kemudian mintalah pasien untuk menyentuhkan jari telunjuknya ke jari telunjuk pemeriksa, lalu menyentuhkan ujung jari telunjuknya ke ujung hidungnya. Pasien diminta untuk melakukan gerakan tersebut beberapa kali dengan mata terbuka. Pemeriksa dapat mengubah letak jari telunjuknya pada berbagai kuadran, berbagai jarak, dekat atau jauh, dan berbagai kecepatan, perlahan lalu cepat. Perhatikan kehalusan, akurasi, kecepatan gerakan, dan tremor yang terlihat. Teknik yang sama dilakukan pada lengan lainnya. Tes tumit lutut. Pasien diminta untuk berbaring terlentang. Mintalah pasien untuk mengangkat tungkainya dan meletakkan tumit kakinya pada lutut kontralateral. Kemudian, minta pasien untuk menggerakkan tumitnya menyusuri tuberositas tibia menuju ke ibu jari kaki. Pasien diminta melakukan gerakan tersebut beberapa kali. Perhatikan kehalusan, akurasi gerakan, dan tremor yang terlihat. Teknik yang sama dilakukan pada tungkai lainnya. Pemeriksaan Rapid Alternating Movements ekstremitas atas. Pasien diminta untuk menggerakkan kedua tangannya ke posisi pronasi diikuti dengan supinasi, berulang-ulang dan secepat mungkin. Gerakan dapat dilakukan dengan tangan bertumpu pada paha atau dorsum manus. Gerakan dilakukan dengan beberapa kali. Perhatikan kehalusan gerakan, akurasi, dan kecepatan gerakan. Pemeriksaan fenomena rebound. Pasien diminta untuk memfleksikan siku dan mengaduksikan lengan bawah ke arah bahu, telapak tangan dalam keadaan supinasi dan dalam posisi mengepal. Pemeriksa menarik lengan bawah pasien pada pergelangan tangannya, dan pasien diminta melawannya seperti gerakan panco. Pemeriksa secara tiba-tiba melepaskan genggamannya pada pergelangan tangan pasien. Untuk melindungi pasien, lengan pemeriksa lainnya diposisikan di depan wajah pasien. Perhatikan apakah pasien dapat segera mengendalikan kontraksi lengannya sehingga tidak menghantam wajahnya. Pemeriksaan dilakukan pada kedua sisi. Pemeriksaan bruit karotis. Pasien diminta untuk duduk atau berbaring. Jika posisi pasien duduk, maka pemeriksa berada di belakang pasien. Jika pasien berbaring, maka pemeriksa berada di samping pasien. Pasien diminta untuk duduk dengan pandangan lurus ke depan. Lakukan palpasi ringan pada area karotis untuk mendeteksi adanya thrill. Kemudian, lakukan auskultasi di area karotis dengan menggunakan stetoskop sisi lonceng atau bel. Secara simultan,
Lakukan palpasi area karotis kontralateral dan minta pasien untuk menahan nafas beberapa saat untuk meminimalkan suara nafas. Lakukan hal serupa pada sisi kontralateral. Pemeriksaan